dalam budidaya tanaman padi itu ada 5 aspek yang perlu diperhatikan. Satu di antaranya adalah pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit itu kalau kita melihat situasinya di lapangan sudah memerlukan kegiatan yang menunjukkan bahwa gejalanya sudah mendekati ambang batas toleransi atau ambang batas ekonomi, maka itu perlu dilakukan. Pelaksanaan pemberantasan atau pengendalian hamanya itu harus secara serentak. Jika tidak dilaksanakan secara serentak, satu tempat dilaksanakan pengendalian, di tempat lain tidak, maka dia dari sini pindah ke tempat yang lain. Oleh sebab itu harus dilaksanakan secara serentak, secara massal, sehingga seluruh areal yang merupakan lingkungan di mana hama dan penyakit itu berkembang itu bisa dikendalikan, bisa ditekan seminim mungkin. Ada 3 elemen yang perlu diperhatikan di dalam kita mengendalikan hama dan penyakit pada waktu kita melaksanakan kegiatan budidaya tanaman. Pertama, hama dan penyakit itu akan bisa berkembang jika 3 elemen itu ada di situ, tidak terjadi pengendalian atau tidak terjadi pengaturan. Pokoknya pertama adalah elemen lingkungan. Kemudian yang kedua adalah inang. Yang ketiganya adalah patogen, ya. Jadi 3 itu perlu diperhatikan. Sebab kalau 3 hal ini tidak diperhatikan, maka biasanya hama itu akan cepat berkembang atau bisa bertahan terus di situ. Umpamanya sekarang lingkungan. Kalau lingkungan itu tidak senantiasa dilakukan sanitasi, umpamanya lahan tidak pernah disanitasi, tidak pernah dilakukan penyiangan, tidak pernah dilakukan pembersihan. Nah, itu biasanya ada tanaman-tanaman yang lain yang berada di situ, ya kan, itu akan mendorong cepat berkembangnya hama maupun penyakit, ya kan, karena itu bisa menimbulkan kelembaban yang tinggi dan seterusnya. Lah, inang itu adalah tanaman lain yang biasanya menjadi tempat persembunyian atau berkembangnya tanaman hama maupun penyakit yang ada di sekitar situ. Ya kan? Nah, itu kalau dia tidak dilakukan pengendaliannya, tidak dilakukan kegiatan untuk pembersihannya, maka tanaman inang itu juga akan menjadi penyebab tetap berkembangnya hama dan penyakit yang ada di situ. Kemudian patogen, ya kan, patogen itu yang lain, jadi organisme yang lain yang membawa hama maupun penyakit itu bisa berkembang di daerah situ. Makanya 3 hal ini harus diperhatikan. Karena kalau tidak diperhatikan di dalam kita melaksanakan kegiatan budidaya, nah biasanya disitulah banyak kendalanya kita mengatasi serangan hama dan penyakit.